Soal dan pembahasan Biologi SMA 2013. Kali ini kita akan mengerjakan nomor 19 sampai 23. Nah, untuk soal nomor 1 sampai 18 itu ada di video berikutnya. Dan soal nomor 24 dan seterusnya itu ada di video berikutnya. Nah, untuk daftar soal Biologi SMA itu bisa dilihat di playlist ya, silakan dilihat. Oke, kita mulai nomor 19. Saat olahraga, seorang siswa melakukan gerakan tangan dengan mendekatkan dan menjauhkan pada sumbu tubuh. Gerakan antagonis yang terjadi secara berurutan adalah A. Abduktor, adduktor. B. Adduktor, abduktor. C. Elevator, depresor. D. Depresor, elevator. E. Flexor, extensor. Nah, untuk menjawab ini kita sebaiknya bahas satu-satu aja ya. Untuk gerak antagonis itu ada 6 ya. Ada 6 gerakan. Yang pertama adalah gerak abduktor, pakai AB ya. AB, abduktor, atau biasa disebut juga abduksi. Itu adalah gerak menjauh dari sumbu tubuh. Seperti apa? Seperti gerakan tangan ya, gerakan tangan yang menjauh, gerakan kaki yang menjauh, itu disebut gerak abduktor. Kalau gerak adduktor atau disebut juga adduksi, itu adalah gerak mendekat dari sumbu tubuh. Sama seperti gerakan tangan ya, tapi dia geraknya mendekat ya untuk gerak adduktor atau adduksi, pakainya ADD ya. Yang kemudian yang berikutnya geraknya itu adalah flexor atau fleksi. Itu adalah gerak membengkokkan bagian tubuh. Misalnya seperti kita membengkokkan siku atau lutut, itu disebut gerak flexor. Kemudian ada lagi gerak ekstensor atau ekstensi. Itu adalah gerak meluruskan bagian tubuh. Gerak depresor atau gerak depresi itu adalah gerakan menekan ke bawah atau menunduk. Biasanya leher ya, itu gerakan menekan ke bawah atau menunduk. Kemudian yang terakhir gerak elevator. Gerak elevator itu adalah gerak mengangkat ke atas atau menengadah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gerak mendekatkan. Nah, gerak mendekatkan tadi itu adalah adduktor ya, pakai ADD, adduktor, dan gerakan menjauhkan itu adalah abduktor. Jadi jawabannya nomor 19 yang tepat adalah yang B ya. Nomor berikutnya nomor 2. Mekanisme kerja antibodi adalah A. Melisis mikroorganisme penginfeksi. B. Menghasilkan sel untuk melawan infeksi virus. C. Menghancurkan sel kanker atau tumor. D. Menangkal masuknya segala antigen dari luar tubuh. E. Menghancurkan antigen yang sudah dikenal. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa mekanisme antibodi dalam tubuh yaitu dengan cara membantu mempertahankan tubuh dari penyakit dengan cara melawan bibit penyakit yang masuk dan menyaring racun yang dihasilkan oleh bibit penyakit tersebut. Di sini antibodi berperan untuk menghancurkan antigen dalam tubuh. Antibodi itu sendiri dapat berasal dari dalam tubuh secara alami atau diperoleh dengan melakukan vaksinasi ya. Jadi nomor 20 itu jawaban yang paling tepat adalah D. Mekanisme antibodi dengan cara menangkal masuknya segala antigen dari luar tubuh. Jadi nomor 20 itu jawabannya adalah D ya. Nomor 21. Perhatikan gambar pembentukan sel kelamin berikut. Ini ada gambar di sebelah sini. Tahapan yang menjelaskan pembentukan oosit primer ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Kita lihat satu-satu ya. Nomor yang 1, kita lihat yang nomor yang 1 itu adalah disebut pembelahan mitosis ogonium ya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah mitosis ogonium menghasilkan oosit primer. Kemudian yang ketiga, ini ya, yang ketiga itu adalah meiosis 1
oosit primer yang menghasilkan oosit sekunder dan badan polar, yang nomor 3 ini. Kemudian yang nomor 4 itu adalah meiosis 2, yaitu oosit sekunder dengan menghasilkan ootit dan badan polar. Sedangkan badan polar menghasilkan 2 badan polar. Ini ya, menghasilkan 2 badan polar ya. Jadi pembentukan oosit primer itu tadi pada nomor 2 ya, pada nomor 2 ini ya, itu terjadi mitosis ogonium yang menghasilkan oosit primer. Jadi nomor 21 jawaban yang tepat itu adalah yang B. Nomor berikutnya nomor 22. Fungsi hormon oksitoksin adalah A. Mempengaruhi kontraksi uterus, B. Berperan pada proses oogenesis, C. Menjaga ciri kelamin sekunder, D. Berperan pada proses ovulasi, E. Mempersiapkan dinding endometrium. Untuk menjawab ini ya, kita harus tahu fungsi peran hormon oksitoksin itu sendiri ya. Hormon oksitoksin berperan dalam proses kontraksi otot uterus ketika terjadi proses kelahiran ya. Jadi nomor 22 itu jawaban yang paling tepat adalah A. Mempengaruhi kontraksi uterus. Pada saat kapan? Pada saat terjadi proses kelahiran ya. Nomor berikutnya nomor 23. Pernyataan berikut merupakan ciri dari gangguan atau kelainan pada ginjal. 1. Urin terbawa ke dalam darah akibat bocor nefron. 2. Peradangan nefron karena bakteri Streptococcus. 3. Kelenjar hifosis gagal menyekresi hormon antidiuretik. 4. Rusaknya glomerulus atau tubulus pada nefron. 5. Terdapatnya molekul albumin dan protein lainnya di dalam urin. 6. Pengerasan pembuluh darah di dalam ginjal. Nah, yang ditanyakan adalah ciri-ciri penyakit nefritis adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 4 dan 6, E. 5 dan 6. Nah, kita lihat bahwa nefritis itu merupakan penyakit yang disebabkan adanya kerusakan pada glomerulus dan tubulus nefron akibat infeksi bakteri, sehingga filtrat yang dihasilkan itu banyak mengandung protein dan ureum yang harusnya kita buang itu kembali ke dalam darah, sehingga terjadi gangguan penyerapan air. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 2 ya, nomor 2 dan 4, peradangan nefron. Ini kan infeksi bakteri ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa infeksi bakterinya apa? Bakteri Streptococcus. Dan rusaknya glomerulus atau tubulus pada nefron ya. Jadi ini nomor 2 dan nomor 4 ya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Nomor berikutnya 24 ada di video berikutnya ya. Kita hanya membahas 5 soal 19 sampai 23.